Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 tentang rahmatan lil alamin bersama Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Anbiya 107 ini ada ayat yang sering disitir oleh para mubaligh, dai, intelektual Islam, penulis-penulis itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah aku mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi di sini dalam ayat ini ada ma dan illa, wa ma arsalnaka illa. Ini dalam bahasa Arab fungsinya wa ma dan illa itu sama dengan innama, ya, adatul hasri. Jadi maknanya itu tidak hanya melainkan untuk, jadi kami utus engkau hanya untuk merahmati. Ada tulis hanya. Wa illa itu artinya hanya. Jadi Tuhan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk merahmati bagi semesta alam. Nah, merahmati semesta alam itu maknanya luas sekali. Rahmat itu adalah kasih sayang. Karena itu, karena Rasulullah itu tugasnya menebar kasih sayang kepada alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya istimewa, orang yang penuh kasih sayang, orang yang tidak tegaan, seperti disebutkan dalam ayat itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan, disifati oleh Allah sendiri sebagai seorang rasul yang tidak tega melihat penderitaan umat. Di ayat lain disebutkan Kanjeng Nabi itu orangnya sangat lembut, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Jadi segala macam keistimewaan bagi seorang rasul yang diutus
hanya untuk menebar kasih sayang ke semesta alam, dipersiapkan seorang tokoh yang memang penuh kasih sayang, tidak tegaan melihat penderitaan, suka kasihan, berbelas kasihan kepada sesama dan seterusnya. Dan kalau idealnya sih setelah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat itu, murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meneladani Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena meyakini, memahami bahwa misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk merahmati, untuk mengasih sayangi alam semesta. Ketika para sahabat-sahabat itu sudah tidak ada, beliau-beliau itu dia meninggalkan murid-murid yang kita sering sebut sebagai tabi'in. Tabi'in itu murid-muridnya para sahabatnya Rasul. Itu juga begitu. Tidak hanya menimba ilmu, pengetahuan, keagamaan dari para sahabat, sebagaimana para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah SAW, tapi juga meneladani sifat dan perilaku. Sifat perilaku, karena sifat perilaku ini penting biar sesuai dengan fungsinya, tugasnya merahmati alam semesta ini. Kalau Anda tugasnya untuk merahmati tapi Anda sendiri tidak mempunyai belas kasihan, itu tidak cocok. Sehingga dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat atau belas kasihan itu tampak terus. Gimana beliau dengan keluarga, gimana dengan anak muda, gimana dengan saudara-saudara, bagaimana dengan masyarakat, gimana dengan alam lingkungan. Jadi rahmatan lil alamin itu sering kadang-kadang hanya dimaknai sebagai rahmat terhadap manusia. Alamin itu bukan hanya manusia. Karena itu kalau kita lihat ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya rahmat untuk kalangan manusia. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau kita misalnya menyembelih ayam, menyembelih kambing, itu harus sedemikian rupa sehingga kelihatan kita itu tidak kejam kepada binatang itu. Misalnya kalau kita mau menyembelih beberapa kambing, jangan dilihatkan kambing yang lain. Kalau kita menyembelih, asahlah pisaunya yang tajam sekali supaya cepat. Jangan pakai pisau yang tumpul yang menyiksa binatang itu. Kita dianjurkan jangan sampai kencing di tempat lubang liang, karena siapa tahu di sana ada makhluk hidup yang kalau kena kencing kita dia bisa mendapat madarat banyak sekali. Nah itu untuk alam semesta itu saja begitu. Bagaimana dengan sesama manusia? Maka kita bisa lihat kalau Kanjeng Nabi misalnya sangat rajin amal ma'ruf nahi mungkar, itu dasarnya juga rahmatan lil alamin. Misalnya kenapa kok orang minum arak tidak boleh? Kenapa? Karena arak itu
semua tahu, ahli kesehatan semuanya tahu bahwa itu sangat tidak baik untuk akal manusia. Sedangkan akal manusia itu adalah perdana menterinya manusia. Kalau hatinya manusia itu raja, akal pikiran itu adalah perdana menterinya manusia. Nah kalau itu rusak gara-gara minuman keras itu, ini nanti manusianya itu terganggu karena perdana menterinya rusak kan. Nggak nyambung nanti dengan hatinya, dengan segala macam. Nah lalu dilarang. Kalau kita lihat semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang dilarang oleh agama Islam, itu semuanya demi kepentingan manusia, kita manusia semua. Semua, tidak ada yang kembali kemanfaatannya kepada Allah, sama sekali tidak ada. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa, tapi kembalinya kepada manusia untuk merahmati manusia itu sendiri. Banyak sekali larangan-larangannya Rasulullah SAW atau katakanlah larangan-larangan agama Islam yang dilanggar. Kemudian orang yang melanggar larangan itu menerima akibat buruk. Ini aja kalau kita titeni, kita perhatikan, kita akan melihat sejumlah fakta betapa orang-orang yang melanggar larangan dari agama, larangan dari Rasulullah SAW, dia akan menderita sesuatu kerugian pada dirinya sendiri. Sebetulnya kalau dibiarkan saja, kalau tidak mempunyai rahmat, tidak mempunyai belas kasihan, itu lebih enak. Ya dibiarkan aja lah, mau minum silahkan, mau buat ini, mau makan batu silahkan, tidak usah dilarang. Itu untuk mereka mau, ya sudah, nanti itu lebih mudah. Tapi kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang disebut nahi anil mungkar itu, kenapa? Karena ya itu tadi, karena kasih sayang, jangan sampai orang ini mendapat bahaya karena melanggar apa yang sudah dilarang oleh agama ini. Kalau ini dipahami betul, misi rahmatan lil alamin ini dipahami betul oleh umat Islam, terutama pemimpin-pemimpinnya ya, karena pemimpinnya itulah yang meneruskan Rasulullah SAW. Itu memahami betul, maka tidak akan ada masalah sebetulnya. Tapi ternyata tidak. Banyak sekali orang yang sudah terlanjur disebut pemimpin ini, dia sendiri tidak cukup memiliki karakter kasih sayang, yang punya karakter berbelas kasihan. Justru banyak yang mempunyai karakter kejam, keras. Tidak seperti contohnya, yaitu Rasulullah SAW yang disebutkan sebagai lintalahum. Dengan orang itu, pemimpin itu lembut. Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan lintalahum. Lahum itu ke umat. Kanjeng Nabi itu lembut dengan umat. Bahkan disebutkan lau kunta fadhon ghalidhal qalbi lam fadduna. Kalau kamu seandainya kamu tidak lembut kepada umat, kamu itu kasar, kejam, bengis, orang akan lari dari sisi kalian, dari sisi kamu. Nah,
sekarang pemimpin itu kalau dia akan memimpin umat, mesti yang menjadi contoh siapa lagi kalau di Islam kalau tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa mau meneruskan perjuangannya Rasulullah, tapi ketika melaksanakan tugas-tugas, meneruskan tugas-tugasnya Rasulullah, lalu menggunakan cara-cara Fir'aun misalnya, nggak bisa. Dia pakai caranya Rasulullah. Dan kalau ternyata diri tidak bisa diajak seperti Rasulullah, diajak lembut kepada yang dipimpin, berbelas kasihan kepada yang dipimpin, ya sudah, terima saja sebagai pengikut, tidak usah jadi pemimpin. Ketika pemimpin tidak mempunyai belas kasihan kepada umat, wah itu nanti malah membingungkan orang. Membingungkan orang ini gimana? Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, sudah sering saya katakan di mana-mana. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bagian dari kasih sayang. Orang yang tidak mempunyai belas kasihan, tidak mempunyai kasih sayang kepada sesama, dia tidak akan beramar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu pun merupakan manifestasi dari rahmatan, dari kasih sayang itu. Nah, adanya konflik-konflik di dalam masyarakat itu karena ada orang-orang ini, orang-orang yang katanya ingin meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tahu apa sih misinya, tugasnya, tidak tahu. Membaca tapi tidak memahami makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semata-mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk merahmati alam semesta. Konflik-konflik Anda perhatikan, konflik modern itu karena ada orang-orang yang tidak mempunyai kacamata pandang sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa melihat umat ini dengan mata kasih sayang. Jadi amar ma'ruf dilandasi kebencian, nahi mungkar dilandasi dengan kemarahan. Ini sama sekali tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tentu saja itu lalu menimbulkan masalah di dalam masyarakat. Karena itu saya selalu menganjurkan orang itu jangan berhenti, meskipun misalnya sudah kadung dijadikan imam, kadung dijadikan pemimpin, jangan berhenti belajar khususnya tentang Rasulullah SAW, pribadinya Rasulullah, misinya Rasulullah, tugasnya Rasulullah. Baca ayat-ayat Al-Quran tentang Rasulullah, tentang tugasnya Rasulullah. Sekarang ada orang yang katanya pemimpin Islam, berarti dia ingin melanjutkan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi suka melaknat. Itu kan bertentangan baina sama wa sumur, antara langit dengan sumur itu jauh. Rasulullah itu mengatakan bahwa saya tidak diperintahkan sebagai pelaknat, saya diperintahkan sebagai pengajak. Kalau melaknat, membenci, segala macam, itu bukan karakter pengajak. Pengajak ya, karena ajakan itu ada nuansa kelembutan, ada nuansa kebijaksanaan, ada nuansa rayuan, semuanya bersifat halus lembut. Ya itu karena yaitu, atau salah satunya atau kedua-duanya berhenti belajar tentang Islam, berhenti belajar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhenti belajar. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu meninggalkan pusaka dua,
yang harus dipegangi, yaitu kitabullah dan sunnah beliau, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu itu, tapi mereka kurang memahami kitabullah ini, kurang memahami sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda buka itu Quran, buka sunnah Rasul, dan kemudian cocokkan dengan perilaku yang Anda kemukakan tadi, ya, sama sekali tidak ada yang cocok, belas. Jadi di sini ada Islam, di sini ada kaum muslimin. Kaum muslimin yang tidak mendekati Islam secara serius, sungguh-sungguh memahami keislaman, dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia itu Islami, tapi menurut kacamata Islam justru jauh. Ya seperti contoh tadi itu, seorang yang mengaku pemimpin Islam tapi melaknati orang, melakukan kekerasan terhadap sesama umat Islam, itu sama sekali tidak ada di kitabnya, baik di kitabullah Al-Quranul Karim maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Ya ada. Tidak ada. Jadi terjadinya pergesekan antara umat Islam dengan umat Islam itu, atau salah satunya kurang mendalami Islam, atau kedua-duanya. Maka umat Islam ini perlu kita ya, jangan hanya ngurusi orang lain tapi tidak ngurusi diri sendiri. Ini yang kadang-kadang ini sangat tidak hanya madarat bagi diri sendiri, tapi madarat bagi orang lain. Karena apa yang dia kemukakan, apa yang dilakukan, dia merasa sebagai itulah Islam. Nyatanya kalau kita buka Al-Quran, kita buka sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali bertentangan. Rasulullah lembut, ini kasar. Rasulullah penuh kasih sayang, ini kejam. Rasulullah itu tidak pernah melaknat, ini melaknat terus. Ini tidak pernah menjahanamkan orang, di sini selalu menjahanamkan. Ini yang menyebabkan pergesekan di dalam kalangan umat Islam sendiri. Lalu kemudian terus orang mempertanyakan, ini mana rahmatan lil alaminnya itu? Mana? Kalau rahmatan lil alamin tidak disebutkan sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, minimal pemimpin Islam itu berfungsi untuk merahmatan lil alamin, karena dia penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketidakpahaman terhadap agama, ataukah yang Islam atau kedua-duanya, masing-masing tidak paham betul tentang agamanya. Semua agama itu tidak ada yang menganjurkan untuk memusuhi yang lain. Kalau kita lihat peperangan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, itu peperangan karena memerangi kezaliman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan umat Islam dizalimi. Itu asal usulnya dari peperangan itu. Anda lihat aja di dalam Al-Quran. Karena ada kezaliman dari kaum musyrikin, kaum kafir. Mereka menzalimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang di dalam Islam zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya defensif, bukan ofensif. Dan bukan dilandasi kebencian, tetapi dilandasi karena melindungi hak, melindungi hak untuk hidup, hak. Jadi
kita sekarang di Indonesia ini, apalagi di Indonesia ini orang yang memusuhi agama lain itu tidak hanya bertentangan dengan agamanya sendiri, tapi juga bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bolak-balik kembali kepada apa yang saya katakan terus-menerus, kita perlu terus belajar. Mereka yang biasanya membuat masalah di dalam masyarakat itu adalah mereka yang berhenti belajar. Orang Islam jangan berhenti belajar tentang Islam, jangan berhenti belajar tentang Quran, jangan berhenti belajar tentang Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti belajar tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Anda ingin menjadi pemimpin Islam. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada pertikaian di antara umat, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kedua-duanya sebagai bapak. Ada apa masalahnya apa? Kalau tidak prinsip, Rasulullah ini kan tidak prinsip, kamu benar semua, tidak ada yang bertentangan. Dulu pernah, kalau tidak salah, sahabat Abdullah bin Mas'ud melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang baca Qurannya kok tidak seperti yang saya dengar dari jenengan Kanjeng Nabi bacaannya itu. Udahlah, itu semua benar, kamu bacaanmu benar, dia benar. Kanjeng Nabi selalu bisa menyelesaikan permasalahan di kalangan umat. Itu karena itu tadi, beliau sudah memiliki rasa kasih sayang kepada umat. Jadi kalau Anda sebagai pemimpin, kemudian Anda hanya mempunyai belas kasihan kepada sebagian, tapi tidak mempunyai kasih sayang kepada yang lain, nah ini ya, atau sama sekali Anda tidak mempunyai kasih sayang belas dengan umat. Itu ngamuk tok isinya, ngamuk tok. Bahkan dulu di Medina itu hampir terjadi, kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebapaannya, dengan kasih sayangnya itu, sudah terjadi tidak karu-karuan. Karena pada waktu itu ada perkelahian yang melibatkan muhajirin, salah seorang muhajirin dan salah seorang ansor. Muhajirin ini orang yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Ansor adalah penduduk Madinah itu sendiri. Jadi sebetulnya ini tamu. Dan kita tahu orang-orang Ansor itu sangat luar biasa di dalam menerima orang-orang muhajirin dari Mekah ini. Mereka bahkan menyediakan rumah, menyediakan segala macam untuk saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Pada satu saat ada perkelahian yang masing-masing meneriaki kaumnya. Yang muhajirin manggil-manggil orang muhajirin, yang ansar memanggil-manggil orang ansar. Untunglah ketahuan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, ini bagaimana kalian ini kok mau kembali ke zaman jahiliyah ya? Model begitu, model jahiliyah. Kita sekarang sudah ditolong oleh Islam, kita dipersaudarakan oleh Islam. Kalau dulu terpecah-pecah, ini suku ini, kelompok ini, kelompok ini, dipersatukan oleh Islam. Kita harus bersyukur. Sekarang kita itu kawan, saudara.
kunu ibadallahi ikhwana. Dulu saling bermusuhan, sekarang saudara, jangan diulang kembali, flashback kembali menjadi bermusuhan lagi. Itu zaman jahiliyah. Nah, bandel itu tuh yang orang sudah memperkirakan akan meletus suatu pertikaian yang hebat menjadi reda hanya karena Rasulullah SAW menanganinya dengan kasih sayang itu, dengan kelembutan, bukan tidak main kasar. Demikian saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesia, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan kajian tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri.